Langsung dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di batas kota. Kembali bersama saya Vira, dan seperti yang telah saya sampaikan tadi, Syedralun, bahwa sekarang kita sudah dalam program Tausiah Ramadan untuk edisi hari ini 18 Ramadan 1443 Hijriah atau bertepatan pula dengan 20 April 2022. Dan pastinya program ini juga merupakan kerjasama Radio Serambi FM dan Kan Kemenak Kota Banda Aceh. Nah baik Syedralun, selama 1 jam ke depan insya Allah nanti kita akan membahas mengenai puasa, pembersihan jiwa, dan ukhuwah umat. Dan untuk itu Syedralun sudah hadir narasumber kita di kesempatan hari ini, ada Ustadz Jamaluddin SSY. Beliau merupakan penyuluh agama Islam Kecamatan Kuta Alam. Dan pastinya marilah kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di kesempatan sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walaupun disiram hujan. Iya, tetap semangat Ustadz ya. Semangat. Dan terima kasih Ustadz sudah hadir di studio Serambi FM di kesempatan sore hari ini. Dan pastinya semoga kita bisa memberikan informasi yang sangat luar biasa kepada Syedralun. Dan untuk itu Syedralun, bagi Anda yang ingin berpartisipasi bisa langsung melalui telepon dan juga WhatsApp di 0811 689020, serta Anda juga dapat mendengarkan live streaming di www.serambifm.com, dan kemudian juga bisa menyaksikan Tausiah Ramadan ini melalui live Facebooknya kami di Facebook Serambi FM Banda Aceh dan seluruh fanpage Serambi Group lainnya. Dan pastinya Anda juga bisa berkomentar bila nanti berupa pertanyaan, pastinya akan kami diskusikan bersama dengan Ustadz yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini. Nah Syedralun, pastinya puasa memiliki peran yang penting dalam pembersihan jiwa dan mempererat ukhuwah antar sesama umat agar memiliki tata hubungan yang baik dalam bermasyarakat. Nah untuk itu Syedralun, langsung saja kita bahas tema kita di kesempatan sore hari ini, puasa, pembersihan jiwa, dan ukhuwah umat. Langsung Ustadz silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina syahru Ramadan wa unzila fiha al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi ayatil ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbihi wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa fi hadisil ukhra al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hifdzil lisan wa sa'imi fi Ramadan wa mut'imil ji'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Ibtida' kalam yang pertama, marilah sama-sama selalu senantiasa kita membasahi lisan kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk ibadat, kesempatan untuk taat, kesempatan untuk segala-galanya agar kita bisa memperoleh syurga Allah. Karena kesempatan untuk ibadat ini menjadi cita-cita oleh kebanyakan daripada saudara-saudara kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita baca di dalam Al-Quran, akhir hayat daripada seorang manusia, mereka meminta
agar Allah senantiasa tidak menyelenggarakan langsung kematiannya, agar Allah tidak langsung memberikan kematiannya. Allah memberikan masa sejenak saja agar dia bisa beramal saleh dan taat kepada Allah. Jadi kita yang masih diberikan oleh Allah kesempatan, maka pergunakanlah kesempatan ini, bersyukurlah terhadap nikmat ini agar kita bisa betul-betul menjadi makhluk Allah yang taat kepadanya. Salah bernada dengan salam, sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada junjungan kita bersama, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang dikala turunnya surat Ad-Duha ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula, dari lisan beliau yang mulia keluar satu kata-kata, idan la ardi wahidun min ummati finnari. Tiba-tiba kata Rasul, aku tidak ridha, tidak rela satu pun umatku berada di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah cinta Rasul kepada kita. Mudah-mudahan cinta Rasul tidak bertepuk sebelah tangan. Kita pun membalas cinta beliau dengan memperbanyak selawat kepada beliau, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan yang begini rupa. Kemudian kepada al-sahabat beliau sekalian, kepada alim ulama mutakaddimin, kepada alim ulama yang mutakhirin, juga kepada ulama-ulama yang mu'tabar yang masih ada 1-2 orang lagi selaku sirajam munira, lampu penerang tempat kita murajaah hukum supaya kita tidak tersesat daripada jalan yang tidak diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaralun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asal syurga membandum. Amin. Amin. Tapi benataan. Jadi pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana yang sudah dijelasin oleh moderator tadi, insya-Allah kita akan mencoba sebuah tema yang berjudul dengan puasa sebagai pembersih jiwa dan ukhuwah umat. Jadi berdasarkan ayat yang tadi yang telah kami bacakan, yang mana yang setiap bulan Ramadan selalu kita dengar dilantunkan di setiap mimbar, yaitu yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dari keseluruhan ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan di ujung ayat harapan. Sebenarnya bukan harapan, karena kalau la'alla masuk pada fi'il mudhari' itu faedahnya tahqiq. Ya, jadi firman Allah Ta'ala, apabila wahai manusia-manusia diwajibkan terhadapmu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada manusia sebelum kamu, umat-umat sebelum dirimu, pasti engkau akan bertakwa. Jadi kalau kita lihat lagi dengan sesuai dengan hadis Nabi tadi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa saja yang melakukan puasa Ramadan dengan penuh iman, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Maka dapat kita ambil kesimpulan dari ayat dan hadis ini, satu-satunya jalan pembersih jiwa manusia, hakikat pembersih jiwa manusia sebenarnya adalah melalui puasa Ramadan. Ya, sebagaimana ayat hadis pernah kita dengar, kullu waladin yuladu alal fitrah, setiap anak dia lahir dalam keadaan suci. Maka manusia-manusia yang pada akhir daripada Ramadan ini mendapat titel muttaqin, maka yakinkanlah bahwa manusia itu adalah manusia yang fitrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma bagaimana cara agar kita mendapatkan fitrah ini, bagaimana cara agar kita mendapatkan titel muttaqin ini? Otomatis dengan kita mengerjakan segala perintah Allah. Tidak cuma puasa Ramadan, tidak cuma salat, dengan taat-taat yang lain pun itu semua kita lakukan agar betul-betul kita menjadi manusia yang muttaqin. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, saudaralun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini merupakan pendidikan. Pendidikan yang paling sangat-sangat bagus untuk jiwa manusia. Pendidikan yang paling bagus untuk nafsu manusia. Karena kalau kita lihat, pernah di masa Rasulullah terjadi perang Badar.
Setelah terjadi perang Badar, kaum muslimin kembali daripada perang Badar, Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang lain, wahai sahabatku, sekarang persiapkanlah dirimu semuanya, kita kembali akan berperang dengan perang yang paling besar lagi. Sehingga para sahabat terkejut, ya Rasulullah, segede perang Badar ini masih ada yang gede ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, ada, yaitu perang melawan hawa nafsu, yaitu dengan cara berpuasa Ramadan. Oleh karena demikian, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan, kesehatan, kebugaran dan segala macam masih ada Allah berikan kepada kita, maka gapailah titul muttaqin itu dengan berbagai macam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan kita, untuk apa kita menjadi manusia yang muttaqin? Untuk apa kita menjadi manusia yang muttaqin? Kenapa tidak manusia yang mukmin aja, muslim aja, atau segala macam yang lain? Lihatlah di dalam ayat Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbihi wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah kalian untuk maghfirah, keampunan daripada Tuhanmu. Kemudian bersegeralah kalian untuk memperoleh syurga Allah yang luas syurga itu seluas langit dan bumi. Pertanyaan kemudian, segede apa langit dan bumi? Saudara membandum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambilan kita duduk, kita buka YouTube. Coba akses itu, namanya manusia debu daripada debunya alam semesta. Di Google itu nanti akan dijelajahi sehingga ada 9 planet. Mulai daripada bumi sampai planet yang ke-9. Planet yang ke-9 itu berdiameter 850 tahun lamanya. Apabila kita ingin jelajah, itu pun dengan kecepatan cahaya. Ya, di planet yang 850 tahun itu ada ribuan bintang. Satu bintang di sana segede 100 kali bumi. Kalau antum semua buka di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nujum, kalau enggak salah saya, di situ Allah gambarkan ada 12 planet yang lain. Berarti otomatis yang mereka jelajahi hari ini masih 9, ada 3 lagi yang tersisa. Maka kalau kita tanya, segede apa alam semesta? Na'udzubillah, kita pun tidak tahu. Ya, maka alam semesta yang begitu gede yang Allah ciptakan, besok Allah akan jadikan itu semuanya kepada syurga. Untuk siapa? Wa'iddat lil muttaqin. Allah sediakan terhadap orang-orang yang bertakwa. Siapa manusia yang bertakwa? Manusia-manusia yang mampu mempelajari Ramadan, yang mampu menjalani Ramadan sehingga keluar daripada Ramadan mereka betul-betul menjadi manusia yang merdeka, betul-betul manusia yang suci zahir dan batin. Apabila kita mampu mempertahankan titel muttaqin itu, kapan-kapan Allah memanggil kita, kapan-kapan Allah mencabut nyawa kita, apakah hari ini atau esok, titel muttaqin itu jangan lupa kita sandangkan. Dikala titel muttaqin, maka jauh antara kita dengan syurga cuma alam kubur saja. Kemudian kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa qawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Ya, innalil muttaqina mafaza, terhadap orang-orang yang bertakwa itu mempunyai sebuah kemenangan. Hadaiqa wa a'naba, mereka besok akan disediakan kebun-kebun yang rindang. Kemudian akan disediakan bidadari-bidadari yang cantik rupawan. Untuk siapa itu semuanya? Allah sediakan terhadap manusia-manusia yang mampu menjalankan Ramadan sehingga keluar daripada Ramadan menjadi manusia yang suci zahir dan batin. Indahnya lagi, di dalam surga Allah akan memberikan semua kenikmatan, semua keindahan yang di atas rata-rata apa yang kita bayangkan. Kenapa Allah berikan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Karena kalau misalnya Allah berikan sesuai dengan kemauannya manusia, pada satu saat manusia akan merasa bosan, jenuh. Cuma Allah berikan nikmat di dalam syurga, besok
di atas rata-rata nafsu manusia. Maka manusia berada di dalam surga itu tidak pernah bosan sama sekali. Yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya, insya-Allah. Dan yang lebih hebatnya lagi, la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala sawaba. Di dalam surga besok tidak bisa berkata-kata kecuali orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sawaba, dan dia akan berkata-kata dengan perkataan sawaba. Di dalam tafsir Jalalain di yashfa'u liman irtadah. Kita bisa memanggil orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, sama-sama menikmati surga bersama dengan kita. Maka satu saat apabila malaikat penjaga surga masuk melihat kita lagi termenung, bertanya, "Agam, Inong, kenapa termenung? Enggak senang berada di surga?" "Aku senang ya malaikat, cuma kesenanganku belum sempurna." "Kenapa?" "Ayah ibuku, adikku, atau siapaku, sahabatku, segala macam yang lain, mereka masih berada di neraka. Apabila kau ingin melihat aku senang hari ini, lebih menikmati surga ini, panggil mereka." Maka selalu wasiatkan kepada murid-murid saya dimanapun berada, apabila kalian sudah berada di antara anggota keluarga, ada 10, 9, 5 segala macam, usahakanlah satu saja agar berada di surga Allah. Masya Allah. Kenapa satu saja berada di surga Allah? Bisa jadi dengan ada satu orang di surga Allah, dia besok yang akan memanggil kita ke dalam surganya. Tetapi semua itu akan nihil, akan mustahil kita peroleh apabila keluar daripada Ramadan kita tidak menjadi manusia yang muttaqin, tidak menjadi manusia yang bersih jiwa zahir dan batin. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita masih ada sekitar kurang lebih 12 hari lagi. Pergunakanlah 12 hari ini, 12 hari lagi ini, agar kita betul-betul nanti dikala orang lain takbir Allahu Akbar, takbir kemenangan, betul-betul kita orang yang takbir kemenangan. Kemenangan daripada apa? Kemenangan daripada melawan hawa nafsu, keluar daripada Ramadan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan juga Ustadz tadi ketika kita ingin di surga dan kita bisa bersama dengan teman kita, keluarga kita, pastinya kita harus menjaga hubungan baik Ustaz ya, bersama mereka Ustaz ya. Dan hubungan baik ini bagaimana caranya dalam Islam untuk menjaganya Ustaz? Ya. Kemudian pas sekali daripada tunggu pertanyaan. Baik. Jadi ada di ujung daripada pembahasan kita nanti ada yang namanya masalah ukhuwah umat. Iya. Ya, ukhuwah umat ini kalau kita lihat kepada hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurnanya iman seorang manusia sehingga dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Otomatis hari ini Allah ikatkan kita semua dengan satu ukhuwah yang namanya ukhuwah umat. Ukhuwah umat muslim, umat mukmin. Nah, jadi pertanyaan kemudian, apabila ada saudara-saudari kita, na'udzubillah, kalau mereka kembali kepada Allah tanpa membawa iman, apakah akan dipanggil? Ini tidak bisa. Karena status kita akan terputus. Ya, kan ada pertanyaan, ada seorang mukmin, dia mukmin tapi maksiat, mukmin yang asi, besok Allah masukkan ke neraka. Bisa jadi kalau misalnya hukuman sekitar 10-20 tahun umpamanya, nanti gara-gara kita dipanggil, cepat Allah cabut daripada neraka itu sendiri. Jadi salah satu bentuk ukhuwah umat di bulan Ramadan ini ada di akhir Ramadan, Allah wajibkan kepada kita, yaitu zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu namanya saja zakatul fitrah. Fitrun itu adalah pembersih. Ya, zakat daripada zakat fitrah itu bertujuan adalah membersihkan segala sesuatu yang apabila telah terjadi selama kita menjalankan ibadah Ramadan. Ya, dibalik daripada sebagai dia adalah pembersih daripada jiwa kita, zakat fitrah juga menjadi sebuah hubungan sosial kepada makhluk yang lain. Mana makhluk yang lain hubungan sosial ada di situ? Fakir, miskin, amil dan segala macam yang lain. Jadi dengan berkah kita mengeluarkan zakat fitrah, itulah salah satu penyebab
terjalin ukhuwah kita sesama muslim. Maka bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat, kalau bahasa kita itu anak muda, best of the best, baik di antara yang terbaik. Kenapa? Di bulan Ramadan ada sesuatu yang dapat membersihkan jiwa kita. Di akhirnya nanti hablum minan nas akan tercapai melalui zakat fitrah. Pastinya Ustaz, kita tunda dulu pembahasan mengenai ukhuwah ini, dan pastinya Syedralun menarik sekali pembahasan kita di kesempatan hari ini. Dan bagi Anda Syedralun yang ingin bergabung bersama kami, bisa langsung saja melalui telepon dan juga WhatsApp di 0811 689020, karena kami akan kembali sesaat lagi dan pastinya setelah pesan-pesan berikut.